Baik, apa kabar? Semoga tetap sehat seperti sebelum-belumnya dan yang terpenting tetap semangat. Kita bertemu lagi di mata kuliah termodinamika dasar. Oke, kita lanjut kaca. Untuk materi selanjutnya adalah tentang entalpi dari materi sebelumnya, usaha, energi, dan hukum pertama termodinamika. Entalpi itu apa? Entalpi biasanya dikatakan juga sebagai jumlah energi panas yang diserap atau dilepaskan. Jadi energi panas yang diserap atau dilepaskan dalam suatu proses pada tekanan konstan. Atau boleh juga ada yang menyebutkan jumlah perubahan energi dalam ditambah usaha yang dilakukan atau dihasilkan dalam suatu proses. Itu kalau diteorikan dari rumusnya entalpi itu. Sedangkan pada hukum pertama termodinamika, di mana perubahan energi dalam dinyatakan dalam U2 minus U1 sama dengan duhi minus duwe. Nah, U itu apa? U itu adalah energi dalam. Karena ada U2 dan U1, maka disebutkan di sini adalah perubahan. Kalau dia cuma nilainya U, berarti tidak ada perubahan. Tapi kalau ada U2 dan U1, maka di sini disebutkan sebagai perubahan energi dalam. Dan duhi, kalau namanya dalam termodinamika ini kita sebut sebagai kalor. Dan due, ini W ini adalah usaha. Usaha adalah kerja. Oke, atau dapat ditulis dalam kalor yang dibutuhkan, sehingga Q yang kita pindah, maka energi dalamnya U tadi kita pindah sebelah kanan, maka persamaannya akan menjadi duhi sama dengan U2 minus U1 ditambah del du W. Jadi kalor boleh diartikan di sini, du itu berarti ada perubahan. Perubahan kalor adalah hasil penambahan antara perubahan energi dalam dan usahanya atau perubahan usaha. Bisa dimengerti ya? Dan jika kita integralkan persamaan tersebut, maka 2W ini W usaha, ini artinya sama dengan ini, yaitu tekanan dikalikan dengan volume. Jadi persamaan ini sama, cuma dia diganti dengan notasi lain atau dengan rumus lain, di mana usaha sama dengan tekanan dikalikan volume. Sehingga karena tekanan konstan selama proses, persamaan di atas ini kalau kita integralkan, hasilnya adalah kalor yang dibutuhkan sama dengan perubahan energi dalam tetap ditambah P2 kali V2 minus P1 kali V1. Selanjutnya persamaan ini atau persamaan di atas ini dapat didefinisikan sebagai perubahan jumlah ya antara perubahan energi dalam ditambah dengan usahanya atau PV tadi ini sama, usaha ini dengan PV ini sama antara keadaan akhir dan keadaan awal, serta dapat ditulis menjadi besaran baru, yaitu dinamakan entalpi. Entalpi itu hurufnya H. Nah, di sini sehingga kita boleh menulisnya H sama dengan U ditambah PV atau W atau kerja. Sehingga tadi saya sebutkan bahwa entalpi itu adalah jumlah perubahan energi dalam ditambahkan usaha. Ini tadi usaha atau W yang dilakukan atau dihasilkan dalam suatu proses. Oke, saya lanjutkan. Jika kita tulis dalam bentuk entalpi jenis, berarti entalpi jenis, maka dia harus dibagi dengan massa. Huruf besar dari H tadi akan berubah menjadi huruf kecil, yaitu H dibagi M. M ini adalah massa.
Sehingga semua harus dibagi massa, hurufnya akan menjadi kecil, dan ini juga menjadi kecil. Contohnya adalah volume. Ketika dibagi massa, maka dia disebut sebagai volume jenis. Bisa ya membedakan? Jadi jangan ini sama entalpinya, tapi kok beda, hurufnya besar, yang satu hurufnya kecil. Berarti kalau artinya gampangnya, kadang Anda sebutkan ya sama-sama entalpi, tapi tidak menyebutkan entalpi jenis, maka artinya H besar atau H kecil ini, kalau H besar tidak dibagi massa, kalau H kecil adalah entalpi yang dibagi massa. Nanti satuannya akan dibagi massa. Tapi ya kadang ada entalpi langsung di buku-buku lain menuliskan hurufnya langsung H kecil. Sedangkan dalam bentuk molar berarti ini dalam bentuk gas. Entalpi ini ya ini molar artinya ada bintangnya di sini. Molar sama dengan ini dibagi jumlah mol. N ini adalah jumlah mol atau massa, bukan massa mol ya. Jumlah mol, sehingga rumusnya akan menjadi ini. Sama, cuma ada bintangnya, artinya di sini adalah molar. Oke? Bisa dipahami ya di sini ya. Selanjutnya, jika perubahannya sangat kecil, maka entalpi dapat ditulis sebagai, ini perubahan entalpi ini, DH sama dengan DU plus PV. Jadi kalau ini di DH, maka ini juga di DU, semua diturunkan semua. Lah, turunannya dari DU tetap menjadi DU, sedangkan turunan dari PV, nah PV ini kalau dalam matematika, biasanya kalau energi turunan dari apa yang dikalikan, itu sebetulnya adalah turunan UV. Nah, UV kalau kita turunkan dD per dx, ini hasilnya adalah UV itu berarti U dikali V ya. Kayak di sini PV berarti P kali V. Ini matematikanya UV sama dengan U dikalikan dV atau turunan dari V. Ya, ini V saya tulis gini aja biar Anda nggak bingung. Ditambah dengan berarti gantian. Sekarang turunan dari U dikalikan V. Ya benar, atau boleh saya tulis di sini adalah yang depan biar gampang adalah V dikalikan dengan turunan U. Nah, begini. Oke ya. Sehingga kalau UV ini diturunkan, maka P ini adalah P dikalikan turunan V ditambah V dikalikan turunan P. Jadi ini adalah dasar dari turunan kalau namanya U dikali V. Ini dasarnya. Nah, begini. Oke ya, paham di sini ya. Ini jadi semua mata kuliah pastinya berhubungan dengan matematika. Oke. Selanjutnya, menggabungkan dari persamaan sebelumnya, yaitu ada persamaan 17 untuk proses kuantitatif. Kuantitatif ini artinya dia prosesnya bisa kembali ke bentuk semula, di mana persamaan 17 itu adalah dH sama dengan DU ditambah PD V atau perubahan kalornya adalah sama dengan perubahan energi dalam ditambah dengan usahanya atau perubahan usahanya. Maka di sini kalau DH ini kita ganti dengan ini, ya, berarti kalau lihat dari persamaan di atas itu tadi, ini sama dengan DH, ya toh? Sehingga ini kalau diganti DH, maka sisanya adalah ini. Maka persamaan DH ini adalah DH ditambah V dP. Ya, bisa dipahami ya? Sehingga Anda kalau banyak alur-alurnya lurus-lurusannya, Anda akan tahu kok dari sini menuju ke sini. Sehingga dari ketika pada proses isobarik ini berarti bar itu adalah tekanan, berarti pada tekanan tetap kuantitatif itu adalah yang tadi bisa kembali ke bentuk semula, yaitu maka tekanan tetap dP-nya sama dengan 0, maka ini P-nya ini akan menjadi 0, maka V dikalikan 0 ya tetap 0.
0 sehingga ini hilang, DH sama dengan DI, di mana DI sama dengan dari persamaan sebelumnya Anda baca atau Anda buka lagi, itu adalah kapasitas kalor dikalikan dengan perubahan temperatur. Oke. Kalau maunya Q besar, kalor adalah rumusnya mCp delta T. Karena kalau dia menjadi Q kecil, maka dibagi massa, rumusnya menjadi Cp kali delta T. Ini menyebutkan P ini apa? Ini pada keadaan tekanan konstan. Sehingga persamaan ini dapat kita tulis lagi adalah DH pada tekanan konstan. Hasilnya adalah ini tadi hilang karena bikinnya 0, yaitu ini Cp delta T pada tekanan konstan Tp itu. Atau kalau umpamanya kita mencari nilai dari kapasitas kalornya, maka ini Anda pindah ke sana sehingga persamaannya menjadi delta H atau DuH per DuT pada tekanan konstan. Ini nilai dari kapasitas kalor. Ini sebetulnya bukan urut, tetapi dia harusnya P ini adalah kecil. Ini menunjukkan bahwa kapasitas pada tekanan konstan. Kapasitas kalor pada tekanan konstan. Selanjutnya, untuk proses isobarik pada dua keadaan yang setimbang. Nah, ini tadi sama hubungannya rumusnya tadi, delta H sama dengan U dikalikan ditambah dengan PV. Nah, kalau maunya kita perubahannya adalah di entalpinya, ini artinya delta H tadi ada perubahan di entalpi, berarti ada H2 minus H1. DU berarti ada perubahan energi dalamnya, U2 minus I1. Dan P kali V, dV tadi. dV berarti V-nya yang ada perubahan, volumenya, pada tekanan konstan. Ya, ini artinya persamaan tadi. Jika proses kuantitatif menurut hukum pertama, di mana ruas sebelah kanan adalah kalor yang diserap oleh sistem. Ini kalor yang diserap oleh sistem. Sehingga persamaan tersebut dapat disederhanakan lagi, ditulis menjadi H2 minus H1 pada tekanan konstan sama dengan Q kalor yang diserap pada sistem pada tekanan konstan. Ya, jadi jangan pernah bingung, Q tadi kok sekarang QP. Lah, maksudnya P-nya ini adalah pada tekanan konstan. Sehingga kapasitas kalor dan kalor pada tekanan dan volume konstan, ini pada tekanan dan volume konstan itu ada bedanya. Ketika dia pada tekanan konstan, maka dia hurufnya P, yaitu DuH per DuT pada tekanan konstan dari persamaan sebelumnya tadi. Ini maka kalornya adalah H2 minus H1 pada tekanan konstan. Sedangkan pada volume konstan, maka dia hurufnya menjadi CV. Ini artinya adalah volume konstan. Maka persamaan ini adalah perubahan energi dalam. Pada perubahan energi dalam dibagi dengan perubahan temperatur. Pada ini syaratnya pada volume konstan. Jadi perubahan energi dalamnya yang berubah. Ini pada tekanan konstan. Nah, maka kalau untuk CV adalah DU per DT. Kalau CV adalah perubahan energi dalam, ini sebetulnya V kalau nggak salah. Nah, ini V. Tetapi kalau pada tekanan konstan, yaitu perubahan entalpi kalornya itu. Boleh diartikan di sini bahwa persamaan yang atas ini adalah besar kalor yang diserap oleh sistem pada tekanan konstan adalah sama dengan besar perubahan entalpi pada sistem tersebut. Berarti kalor yang diserap sama dengan perubahan energi entalpi yang perubahan energi pada sistem. Jika kalor pada tekanan konstan, nah syaratnya ya. Sedangkan pada volume konstan, maka diartikan bahwa besar kalori yang diserap, ini kalori yang diserap, adalah sama dengan perubahan energi dalam dari sistem tersebut. Bisa ya diartikan itu.
Ini sebetulnya V, maaf. Mungkin saya copy paste-nya jadinya dia menjadi B. Ini adalah V. Oke, saya lanjutkan. Maka di sini ada teorinya yang lebih mendalam. Apa itu? Yaitu tentang gas ideal. Nah, di sini energi dalam gas. Anda lihat gambar di sini, yaitu suatu alat yang dulunya pertama kalinya ditemukan namanya oleh penemunya Joule. Ini alatnya Joule ya. Alatnya Joule yaitu suatu bejana, ini bejana A, suatu bejana yang dimasukkan di dalam air. Ya, ini di dalam apa ya? Kalau boleh saya bilang itu di dalam tabung atau kotak yang berisi air. Bejana ini dihubungkan, bejana A dan B dihubungkan dengan pipa dan ada katupnya. Nah, di A ini keadaannya adalah isinya adalah gas dengan memiliki tekanan atau gas bertekanan. Sedangkan di daerah B ini adalah ruang hampa. Oke, dan pada keadaan ini ya ada termometernya. Ketika diukur termometer ini, temperatur ini mulai setimbang. Jadi air dengan yang di luar ini setimbang. Ya, di luar ini setimbang, maka kita buka ini katupnya ini. Nah, katupnya dibuka, maka ini tekanan di sini yang lebih tinggi akan berpindah ke tekanan yang lebih rendah. Atau sampai dia, kalau ini sudah setimbang, maka dia akan mencapai, tekanan ini mencapai kesetimbangan. Boleh dibilang begitu. Lah, ketika itu pasti ada perbedaan temperatur. Nah, temperaturnya mungkin air lebih besar daripada A, maka temperatur dari air ya atau panas kalori yang dari air akan mengalir ke bejana A karena tekanannya turun tadi, maka kalori tersebut akan berpindah ke bejana B sehingga ketika di sini ini maka suhunya bejana ini dari tinggi karena tekanannya turun, maka dia temperaturnya juga turun. Dan kata ini tadi ruang hampa, maka temperaturnya dari rendah tadi karena ada mendapat tekanan, maka temperaturnya akan mengalami kenaikan. Nah, kalau maunya ini turun ini naik, tapi dia akan sampai mencapai ketimbangan. Kalau sudah setimbang, tekanannya sudah sama, maka dia akan berhenti. Oke? Ini yang kita sebut hitam ini, yang di dalam ini sebagai batas suatu sistem. Sistemnya adalah yang ini di dalam ini. Nah, sistemnya dalam sini. Sedangkan di luar sistem ini, seperti air, atau kotaknya ini, tabungnya ini, atau udara luar sini, ya, ini sebagai lingkungan di luar dari sistem. Ya, biasanya kita menggunakan gas sebagai sistem tadi. Oke. Nah, karena dia berpindah, gas tadi berpindah, tetapi tidak menggerakkan bejana ini. Sehingga usaha dari luar tidak ada, atau usaha di dalam ini tidak ada usaha yang menggerakkan ini, sehingga dia tidak ada usaha yang dilakukan atau pergerakan atau kerja yang dihasilkan pun tidak ada karena dia bejana ini hanya diam. Nah, sehingga jumlah kalori yang masuk dan keluar ke dalam sistem, dan dari sistem menuju lingkungan, sama tadi ya, Q sama dengan C dikalikan perubahan temperaturnya. Sama persamaannya dari dulu tadi. Sehingga pada hukum pertama termodinamika, perubahan energi dalamnya adalah Q atau kalor dikurangi usaha tadi, perubahan energi dalam. Atau kalor sama dengan perubahan energi dalam ditambah dengan usahanya. Itu sama aja dibolak-balik. Ketika benda ini tidak bergerak, bejana ini tidak bergerak, saya tadi bilang bahwa usaha tadi adalah tidak ada, baik usaha dari luar maupun usaha yang dihasilkan dari sistem, maka usahanya adalah 0. Sehingga persamaan ini kita tulis lagi,
ininya adalah dicoret. Maka perubahan U atau energi dalamnya sama dengan nilai dari kalor. Ya, berarti kalornya kita ganti dengan ini. Persamaannya menjadi U2 minus U1 sama dengan C kapasitas kalor dikalikan T1 minus T2. Oke ya. Jadi ketika perubahan suhu yang terjadi sangat kecil, maka dapat dikatakan sebagai sifat gas ideal atau tidak adanya perubahan suhu jika dia perubahannya sangat kecil. Sehingga apa yang dikatakan gas ideal di sini yaitu jika Qin sama dengan Qout atau sama dengan 0 dan dW-nya atau usahanya juga serta 0 serta V1 tidak sama dengan V2. Artinya apa ini? Yaitu tidak ada perubahan kalor. Artinya kalor yang masuk dan keluar atau tidak ada. Terus tidak ada usaha yang dilakukan atau dihasilkan. Walaupun ya ini serta ini walaupun ada perubahan volume dari volume sini dia berpindah ke sini, dia mengalami perubahan. Ternyata tidak ada usaha yang dilakukan dan tidak ada panas yang keluar karena panas ini adalah tetap di dalam sampai ke mana? Mencapai ke steam-steambangan. Ya. Sehingga di sini energi dalam gas ideal pada temperatur konstan tidak tergantung pada volumenya dan dapat ditulis menjadi dU per dV pada temperatur konstan sama dengan 0. Saya lanjutkan. Ini Anda melihat yaitu diagram PV, yaitu antara tekanan dan volume, di mana di sini ada dua lintasan atau dua proses. Prosesnya dari keadaan A menuju keadaan B, yaitu proses pada temperatur T yang pertama, dan proses yang kedua adalah pada temperatur T plus DT. Sehingga di sini kita sebut pada proses 1 atau proses yang pertama ini perubahan energi dalamnya kita sebut sebagai U, sedangkan proses yang kedua energi dalamnya adalah U plus DU. Nah, perbedaan energi di dua proses ini dapat kita cari melalui proses 1, 2 atau kalau maunya ini berarti volumenya konstan. Karena kalau volume konstan itu berarti kalau dia ada volume ini berubah itu adalah ke kiri dan ke kanan. Kalau tekanan ini berubah adalah ke atas dan ke bawah. Sehingga kalau maunya volume ini tidak ke kiri dan ke kanan maka dia diartikan kalau ke atas dia konstan. Kalau mamanya dia tidak ke atas dan ke bawah makanya konstan. Sehingga ini disebut sebagai volume konstan. Dan di sini maka kita masukkan ke dalam rumus kalor yang diserap tadi yaitu dH sama hubungannya CV dikalikan dt. Karena kenapa kok CV? Karena dia pada keadaan volume konstan. Kalau tekanan konstan begini, lurus begini, horizontal, maka dia menjadi CP. Dan tadi usaha yang dilakukan tidak ada, maka W-nya adalah 0, sehingga perubahan energi dalam sama dengan perubahan kalornya. Ya, atau CV kalau maunya ini saya pindah ke sana maka adalah perubahan energi dalam dibagi perubahan temperatur pada volume konstan seperti tadi soal bahwa CV adalah bagi volume konstan. Saya nulisnya salah tetap P jadi salah tadi ya. Oke, jika temperatur berubah dari titik T1 menuju titik T2 maka perubahan energi dalamnya ini DU-nya sama dengan integral dari 1 menuju 2 CV dikalikan dt. Untuk CV-nya konstan, maka tetap aja hasilnya adalah perubahan terhadap T. Sehingga U2 minus U1 sama dengan CV dikalikan T2 minus T1. Oke ya, bisa dipahami di sini. Ini ya sebetulnya kalau makanya dia hurufnya sudah kecil, ini artinya sudah dibagi massa, maka sebetulnya dia hurufnya harus sudah kecil. Kadang saya copy paste, hurufnya tetap tertulis besar. Tapi nggak apa-apa, semoga Anda tetap mengerti ya, dan Anda bisa memahami.
Oke, ini adalah teori yang saya berikan. Semoga Anda bisa mengerti. Kalau nggak mengerti, coba dipelajari lagi. Ini ya enaknya online, kita bisa mengulang lagi, dan mengulang lagi agar kita bisa lebih mengerti. Ya, semoga mengerti. Oke, agar biar Anda lebih mengerti lagi, maka silakan Anda kerjakan soal ini. Tetapi jangan pernah takut. Saya akan memberikan kisi-kisi. Semoga Anda bisa mendengarkan kisi-kisi saya ini sehingga Anda bisa mengerjakannya dengan baik. Oke ya. Semoga Anda bisa mendengarkan dengan baik-baik. Oke. 1 lbm atau 1 pon CO2 berarti gasnya adalah CO2. Masanya ini lbm itu adalah massa pon. Ya, 1 dipanaskan pada tekanan konstan 14,7 PSI atau pound square in. Berarti artinya adalah lbm per in kuadrat, pound square in. Oke, pada temperatur 68 derajat Fahrenheit hingga 86 derajat Fahrenheit. Tentukanlah A. Yang pertama, besar energi yang dipindahkan sebagai kalor. Yang kedua adalah kerja yang dilakukan. Yang ketiga, C adalah perubahan tenaga selama proses, perubahan energi dalam ya, atau perubahan tenaga dalam, U-nya yang berubah itu. Kemudian perubahan entalpi atau H. Nah, bagaimana cara Anda menjawab? Yang pertama pastinya kita menulis apa saja yang diketahui. Yang pertama adalah 1 lbm, berarti 1 lbm itu adalah massa. Kemudian tekanan konstan, tekanan berarti berarti P1 sama dengan P2. P1 sama dengan P2 sama dengan 14,7 pound square in atau LB per in. Ya, pound itu LB per in kuadrat. Square itu berarti kuadrat. Kemudian pada temperatur 68 derajat Fahrenheit berarti T1 dan 86 derajat Fahrenheit berarti T2. Ya. Besar energi yang dipindahkan sebagai kalor. Berarti kita ditanya adalah nilai dari Q. Q tadi rumusnya apa? Nah, ada pertanyaan Q. Anda bisa memakai Q tadi apa saja. Nah, ternyata Q di sini, momennya ada dibuka di sini. Nah, gampang di sini ada nggak Q? Oh, Q itu adalah dV dt atau pada tekanan konstan, berarti bukan pakai CV ini, tapi dia memakai pada tekanan konstan. Mana tekanan konstan tadi? Ini. Q adalah ini. Maka, tapi dia pada tekanan konstan karena soalnya. Berarti kita harus mencari CP. Lah, bagaimana mencari CP? Lah, CP ini kita dapatkan dari tabel. Nah, tabelnya apa? Silakan Anda download tabel tentang gas dari Cengol. Nah, nanti hasilnya Anda dapat tabel seperti ini. Inilah nilai dari CP, jadi kapasitas kalor pada tekanan konstan. Kalau ini pada volume konstan. Oke? Bisa dipahami ya? Oke, serta besar energi kalor yang dibedakan. Tadi rumusnya Q kalikan CP kali delta T. T2 minus T1. T-nya sudah ketahuan. Q-nya belum. CP-nya berapa? Loh, CP-nya kita lihat dulu. CP-nya siapa? Oh, ternyata miliknya CO2. Di sini ada nggak CO2? Loh, CO2 itu apa? Anda cari di sini. Oke? Berarti CP-nya yang mana? Ya, yang ini. Jangan mencari yang ini jangan. Karena ini CV, karena di sini adalah pada tekanan konstan. Oke? Sehingga nilai Q, delta Q-nya Anda bisa menjawab delta Q atau Q Anda bisa Anda jawab. Oke ya? Ya, oke, nomor A sudah. Selanjutnya adalah kerja yang dilakukan. Berarti kita harus mencari nilai dari W. W tadi apa? W tadi adalah ini, atau lihat persamaan sebelumnya, W itu sama dengan P dV, berarti boleh saya artikan W, perubahan W ini sama dengan P dikalikan V2 minus
V1 karena dV tadi. Nah, ini P kalikan V1 atau nanti P1 kalikan V2. Tetapi Anda ingat lagi, dia pada tekanan konstan, sehingga dia P dikalikan V2 minus V1. Rumus inilah yang Anda pegang. P-nya sudah ketahuan? Sudah, Pak. Nah, berarti tinggal V2 dan V1. Loh, bagaimana cara mencari V2 dan V1? Nah, ini persamaannya karena kita nggak tahu volumenya di sini juga di tabel juga tidak ada, maka kita menggunakan persamaan gas ideal. Gas ideal itu adalah V sama dengan M kali R kali perubahan T atau delta atau T. Nah, T wis. MRT. Nah, kalau dia 1 ya berarti B1, V1, M1, R1 dan T1 dikali. Anda mencari nilai apa? Dari V1 Anda mencari volume V1 karena tadi rumusnya adalah W dikalikan P dikalikan V2 minus V1. Kalau dia nilai yang kedua berarti Anda harus menulisnya adalah 2 di sini semua. Nah, ini 2. Oke, bisa dipahami ya, MRT untuk nilai 2, untuk nilai 2. Berarti kalau maunya V, berarti apa yang harus Anda lakukan biar nilainya ini tinggal V, maka P Anda pindah. Nah, sekarang di sini nilai M-nya mana? Nah, nilai M-nya. Nah, M ini adalah massa. Oke. R-nya mana? R ini adalah konstanta gas. Ini adalah konstanta gas. Ingat, gasnya apa? Oke, paham? Masanya satuannya ada LBMO, berarti Anda massa ini tidak perlu berubah. Nah, di sini ada temperatur. Nah, temperatur 1 kalau maunya Anda mencari nilai 1. Berarti temperatur satunya apa? Ini. Tetapi ini satuannya apa? Fahrenheit. Nah, di sini satuannya apa? R. Opo R itu adalah Rankine. Berarti Anda harus merubah dari satuan Fahrenheit menjadi satuan Rankine. Derajat Rankine. Piye caranya? Coba cari gimana caranya saya merubah menjadi derajat Rankine. Sudah ya. Kalau dia sudah berubah, pasti angka ini akan berubah temperaturnya. Hal ini berarti Anda V2 ini akan bisa. P-nya berapa? P ini kan sudah tahu tadi P-nya ini. PSI, ingat PSI, square in. Berarti LBM atau LB, M itu artinya massa, per in kuadrat. Nah, per in kuadrat. Nah, sehingga di sini nilai V2 Anda ketahuan, V1 juga ketahuan karena dari notasinya ini saja, karena perbedaannya adalah di temperaturnya. Nilai R ini sama, nilai M sama, dan nilai P sama. Sehingga Anda tinggal masukkan ke dalam W tadi, yaitu sama dengan P kalikan V2 minus V1. Sehingga nilai dari B ini Anda ketahuan. Bisa dipahami ya? Selanjutnya adalah perubahan tenaga dalam atau energi dalam selama proses, di mana perubahan energi dalam kita cari rumusnya U delta U tadi di sini. Delta U ini sama dengan dI min dW. Nah, delta U sama dengan dI min dW. Berarti kalau saya kembalikan lagi, delta U, saya nulis delta U berarti ada perubahan energi sama dengan delta G, delta G min delta W. Nah, delta G ini adalah yang jawaban Anda A tadi, besar energi yang dipindahkan. Nah, delta W mana? Kerja yang dilakukan delta W tadi. Sehingga nilai delta U untuk J bisa ditemukan. Asalkan satuannya tadi sama. Kalau umpamanya tidak sama, Anda lihat di situ. Anda harus merubah satuannya biar sama-sama bisa digunakan.
dikurangi. Selanjutnya adalah perubahan entalpi. Sama perubahan entalpi tadi rumusnya adalah H sama dengan perubahan energi dalam dikalikan H tadi entalpi apa dari teorinya sama dengan yaitu U ditambah PV. Kalau enggak cek lagi V perubahan energi volumenya, berarti yang tekanan konstan ini nanti V2 minus V1. Tadi kan Anda sudah menghitung persamaan seperti ini toh. Nah, ini hasilnya apa? P2 minus 1. Lah, U ini adalah yang jawabannya perubahan energi dalam atau C. Sudah toh? Nah, maka Anda bisa menjawabnya. Lah, ini kan sama dengan ini adalah usaha. Ini nilainya. Ya, berarti kan usaha ini adalah kerja ini. Wis toh, berarti C dikurangi B, maka dapat Anda jawabannya adalah D. Oke? Semoga Anda tetap semangat dan tetap mengerti. Coba Anda cari tabel ini. Nanti tabel ini akan berhubungan selanjutnya untuk soal selanjutnya. Jadi di sini saya beri kemudahan Anda mencari tabel, tapi silakan download tabel properties gas. Jadi dari tinggal Anda klik nama channel, biasa channel CENGEL. Anda download yang satuan Inggris dan satuan standar internasional untuk Anda gunakan pada materi-materi yang pastinya kalau ketemu saya pasti itu dibutuhkan. Ya, selamat mengerjakan, semoga tetap semangat dan tetap sehat. Terima kasih, Anda tidak bosan mendengarkan saya dan sampai jumpa.